Halo, Shalom. Jumpa kembali dengan Opa Harnos Hari Sanusa. Yes, di Truth Lifestyle. Haleluya. Kali ini Opa kenal lihat situasi kondisi dunia ini sekarang makin hari makin orang sana sini keluh sana keluh sini, WA Opa dan lain sebagainya. Opa bagaimana nih, begitu mana ya? Sehingga ya oke lah, ini kali sedikit lagi ya. Opa sharing sedikit ya mengenai soal khawatir ya. Sini katakan, there is nothing that wastes the body like worry. Jadi nggak ada gunanya, jadi buang waktu gitu istilahnya, buang segala macam energi ya. And one who has any faith in God, siapapun yang tetap mempunyai dan mengaku mempunyai dan tetap mempunyai iman dalam Tuhan ya, should ashamed to worry about anything whatsoever. Seharusnya kita malu loh kalau masih merasa ini khawatir itu khawatir, sementara kita ngerti kok kan firman mengatakan jangan kamu khawatir. Ya kadang-kadang Opa suka ngomong ya, bukan suka ngomong, diomongin orang barangkali, alah ngomong gampang, jangan khawatir. Tapi kita kan sedang menghadapi, it's up to you gitu. Tergantung masing-masing lah ya. Kalau Anda memang betul-betul punya iman dalam Tuhan, saya percaya pasti ada jalan keluar. Ini hari pagi ya, kita syuting ini juga pagi ya. Tapi kan tidak selamanya pagi. Pasti ada malam kan? Dan kalau malam, tidak selamanya malam kan? Akan ada pagi lagi kan? Jadi semua pasti ada the end-nya. Pasti ada selesainya. Cuma memang waktunya kita maunya buru-buru, tapi ternyata ya Tuhan kan, waktu Tuhan kan sama waktu kita beda. Yes? Setuju kan? Nah, untuk menasihati orang lain, jangan kamu khawatir, sini Opa terus ya. Memang mudah, Opa juga ngerti kok ya, karena Opa juga mengalami sendiri. Tapi kalau tanpa bukti kesaksian yang bermanfaat bagi orang lain buat apa? Maka itu kalau kita hanya cuma jangan khawatir, ya orang nggak akan terima. Tapi Opa tanya sekarang nih, apakah kekhawatiran menyelesaikan? Apakah kekhawatiran menyelesaikan? No. Malah tambah bingung, tambah pusing, tambah kacau. Iya. Menangis tidak menyelesaikan, berteriak tidak menyelesaikan, apalagi marah-marah karena situasi yang tidak menyenangkan, tidak klop di hati kita. Sehingga akhirnya ya tambah kacau lah hidup ini. There is no answers gitu, soalnya tidak ada jawaban. Sehingga walaupun ada lagu Yesus jawaban dan lain sebagainya, tapi ternyata ya Yesus bukan jawaban buat kita. Kenapa? Ujung-ujungnya di kita sendiri karena kita tidak percaya. Kalau saja kita percaya ya, kita baca di sini ya, Matius 6 ayat 27 dan 34 ya. Aku bacain ya. Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambah sehasta saja pada jalan hidupnya? So you no use. You khawatir tuh, khawatir tidak hilang kok. You berdoa, khawatir tidak hilang, tidak simsalabim. Lalu ayat 34-nya mengatakan apa sini ya? Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok. It's very easy, semua sudah hafal ya. Karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. So, ini firman Tuhan bukan omongan Opa. Kalau Anda mengerti, enak hidup ini. Tuhan kasih kita keindahan, matahari terbit, bunga-bunga bermekaran, pohon-pohon bergoyang dan lain sebagainya, burung-burung berkicau. Lalu kita bikin urusan tambah dari sulit tambah sulit. Opa cuma bisa tanya ya, buat apa sih? Gitu aja. Kalau kita dalam hidup ini ya hanya cuman selama ini hanya ingin menghadiri sebuah kebaktian dimanapun Anda berada, maka Anda akan rugi besar gitu. Karena Anda ternyata tidak menyerap apa yang disampaikan. Nah begitu Anda menyerap pun Anda kadang-kadang salah mengerti apa yang disampaikan. Sehingga akhirnya Anda no way out. Ketika Anda membutuhkan jawaban untuk problem yang Anda sedang hadapi, maka otomatis Anda tidak ada jawaban.
Anda bingung, Anda khawatir. Lalu Anda salah lagi jalan. Kenapa salah? Karena Anda mungkin curhat dengan orang lain yang pengalamannya tentu lain. Sehingga Anda mendapatkan jawaban tentu tidak sesuai. Sehingga Anda counseling atau sharing ataupun curhat lah bahasanya terserah Anda ya. Ke 10 orang, 10 jawaban. Nah Anda kan jadi bingung sendiri. Apakah itu jawaban? Jawaban kita hanya dalam firman Tuhan. Tidak mengerti, tanyalah kepada yang lebih senior, hamba-hamba Tuhan, gembala sidang dan lain sebagainya. Sehingga kita bisa mendapatkan jawaban. Opa bisa ngomong ini karena Opa juga ngalamin. Ya, sebelum jadi hamba Tuhan juga sama dulu ya. Lalu sini dikatakan, don't worry about what other things. Jangan pusing dengan pikiran orang lain. Just focus on yourself and be positive. Nah ini, fokuslah kepada dirimu sendiri dan jadilah positif dalam pemikiran, jangan negatif ya. Some people are always negative, so don't let it be bother you. Ada orang yang kita ajak counseling, ajak ngomong, ajak curhat, ini polanya pikirannya negatif terus gitu. Sehingga itu akan mempengaruhi diri kita. Sehingga kita punya persoalan bukannya selesai, tambah ruwet. Itu aja bahasanya. Sini Opa tanyakan lah ya, lalu mengapa kekhawatiran ini kadang-kadang sukar sekali dihilangkan? Walau sudah didoakan dan dengar firman yang menguatkan, hanya sebentar saja kita kuat. Setelah itu ya kita teler lagi lah bahasanya ya. 1 Petrus 5 ya, ayatnya berapa tuh? 7. Oke, nah buanglah ragi yang lama itu, supaya kamu jadi adonan yang baru. Sebab kamu memang tidak beragi. Sebab anak domba Paskah kita juga telah disembelih, yaitu Kristus. Nah, kalau kita mengaku percaya Kristus, karena waktu kita sempit ya, tidak mungkin menjelaskan ya. Waktu kita, kalau kita percaya Kristus, kita percaya Dia telah berkorban, mengorbankan dirinya untuk engkau dan saya. So what's the problem? Kita nyanyi di gereja sama Yesus dan lain sebagainya. Lagu-lagu Pak Eras juga banyak yang bagus-bagus dan lain sebagainya. Lalu kita apakah hanya cuma di mulut dan bukan keluar dari hati? Sayang loh, benar-benar sayang. Ya, kalau kita datang hanya cuma store body, Opa sering mengatakan di gereja ya, store body itu numpang duduk, numpang ngadem. Apalagi kalau yang duduk di belakang kan gak kelihatan sama pendetanya ya. Numpang tidur. Nanti kalau doa berkat kita berdiri langsung haleluya Tuhan. Sudah kita pulang. Dan kita merasa kita sudah kasih kolekte, sudah kasih perpuluhan dan lain sebagainya. Itu Tuhan wajib. Sekali lagi Tuhan wajib membalas apa yang telah kita berikan. Loh, kita siapa? Ya, itu tidak menjawab. Anda ke gereja kalau hanya cuma store body, tidak ada jawaban. Kalau Anda tidak mau mendengarkan dengan betul-betul dan menghayati serta menjalankan. Semua khotbah bagaimana hamba Tuhan yang bagaimana hebat pun, bagaimana luar biasa khotbahnya. Buat Anda cuma hanya ya sekedar, oh ya khotbahnya bagus, selesai. Apakah seperti itu? Dan hati-hati, Opa sebagai orang tua ya. Memohonlah, kalau boleh pakai bahasa memohon ya. Jangan suka dengar kata-kata dari orang yang tidak punya iman. Apalagi yang dalam situasi juga kacau balau. Jangan, baik Anda pria maupun wanita. Janganlah Anda berkonsultasi atau bercurhat dengan mereka. Karena mereka pasti akan menyampaikan sesuatu yang negatif. Sehingga Anda akhirnya bukan dibawa kepada lebih mantap dalam menghadapi problem. Opa sering ketemu orang. Dan pernah loh ya. Sampai Opa langsung ngomong, Anda salah berdoa. Karena mereka waktu menghadapi problem yang besar yang Opa tahu ya. Opa tahu persoalannya besar sekali. Ya. Lalu dia doanya apa? Oh Tuhan,
kumohon, luputkan, singkirkan, jauhkan, hindarkan. Langsung opa kena kenal ya. Kamu salah doa. Kamu akan jadi Kristen yang letih, lesu, loyo, bin letoy. You know what I mean? Ya, ngerti kan ya? Nah iya. Lalu bagaimana opa doanya? Ya, mintalah kekuatan dari Tuhan untuk kita bisa menghadapi problem ini dan melewati problem ini. Sehingga kita ujung-ujungnya kita akan jadi lebih daripada seorang pemenang. Roma 8 ayat 37. Iya. Kita mau jadi Raja Wali. Tapi terbangnya begini. Raja Wali tidak ada satu seekor burung kecil pun. Nggak usah Raja Wali. Burung kecil pun. Kalau dia terbangnya begini. Nggak akan terbang bos. Nggak akan. Mau nggak mau dia mesti. There is no birds who want to fly. They must clap their wings. Mereka harus mengepakkan sayapnya sekuat tenaga sehingga mereka bisa terbang sampai ke tempat tujuan. Nah kalau Anda hanya ya Tuhan, tolong Tuhan, singkirkan Tuhan, Tuhan, bingung Tuhan, pusing Tuhan. Pusinglah kau selamanya. Khawatirlah kau selamanya. Dan itu bukan jawaban. Lalu kau salahkan kita hamba-hamba Tuhan. Entah kurang apalah ya. Tapi marilah ya. Di sini dikatakan ya, kita semua mau mengalami mujizat dalam penyelesaian problem yang sedang kita hadapi. Semua pasti mau tentunya. Tapi jika tidak punya iman, bagaimana bisa melihat mujizat? Padahal iman nggak usah gede-gede kok, nggak usah sebesar melon. Nggak usah. Cukup sebesar biji sawi, sudah bisa memindahkan gunung. Cuman kadang-kadang kita yang kecil aja nggak ada gitu, itu problemnya. Ya. Kalau yang kecil ada itu udah dahsyat. Yang kecil aja nggak ada. Kita jadi di bawah arus gitu. Dan banyak juga yang mengatakan kepada opa nih ya. Ya saya mau mengikuti arus. Hati-hati. Yang mengikuti arus kedengerannya sih bagus. Saya mengalir aja deh. Bagus kedengerannya. Tapi tahu nggak yang mengikuti arus dan mengalir. Itu ikan mati. Bukan ikan hidup. Kalau ikan hidup berani melawan, melawan arus itu. Lihat ikan apa? Salmon kalau nggak salah ya. Ya, ikan, wah, naik terus. Mereka berenang kurang lebih 3.000 kilometer loh. Dari dia kecil sampai dia dewasa, sampai dia pulang kembali lagi untuk melahirkan lagi. Bayangkan perjuangan mereka. Bayangkan perjuangan daripada Raja Wali lah yang sering kita umpamakan dalam hidup kita ini. Kita mau jadi Raja Wali, bukan terbang tinggi bagi Raja Wali. Terbang opo nih? Terbangnya begini bagaimana? Sampai mati pun kau tidak akan terbang. Apa yang maaf ya buat yang muda-muda. So, Anda punya masa depan yang bagus. Situasi memang tidak menguntungkan saat ini. Dan lain sebagainya. Kadang-kadang kita banyak problem. Namanya hidup pasti banyak problem lah. Kecuali kalau nggak mau ada problem ya. Kemana ya, ngerti sendirilah ya. Iya, sudahlah. Kan we are not alone. Kita tidak sendirian kok. Kita bersama Yesus. So, mari jalanlah bersama dengan Yesus. Hadapi semua persoalan. Tunjukkan kepada orang-orang bahwa kalian betul-betul anak Tuhan. Sehingga kalian betul-betul kuat dalam menghadapi segala hal. Sehingga kita bisa bersaksi kepada yang teman-teman kita maupun keluarga kita maupun siapa saja yang kita temui bahwa kita bukan hanya omdo, ya, omong doang, NATO talk, no action talk only. Kita memang pernah mengalami babak belur, hancur-hancuran. Kita khawatir, kita bingung, kita takut. Yes, manusiawi bagi saya. Tapi akhirnya kita bisa menyelesaikan karena kita punya iman dan tetap percaya bahwa Yesus adalah tetap Yesus. Haleluya, puji Tuhan. Oke, semoga sedikit ini Mbak bisa menguatkan semuanya ya. Jesus love you, I love you too, we all love you. So don't worry, be happy. Amen. Yes, bless you. Dan berkati. Ketemu session lain lagi ya.